Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man hadaral mayyita fi fala yalghu wal yatakallam bi khairin wa kaifa du'a'u lil mayyiti idza mata wa fi taghmidihi. Bab menjelaskan tentang siapapun yang mendatangi mayit, maka hendaklah yang bersangkutan tidak bergurau, tidak bercanda. Wal yatakallam bil khair wal yatakallam bi khairin, dan hendaklah dia berbicara yang baik. Wa kaifa du'a'u lil mayyiti, dan menerangkan tentang bagaimana cara berdoa untuk mayit idza mata, apabila dia sudah mati. Wa fi taghmidihi, dan menjelaskan tentang memejamkan mata mayit. Jadi dalam Islam itu takziah itu ada aturannya, ada etikanya, ada akhlaknya. Jadi dalam Islam itu semua diatur akhlaknya, tata caranya, etikanya itu diatur, supaya kita ini tidak sembarangan dan tidak serampangan di dalam bertakziah. Di antara aturan dalam syariat terkait dengan takziah ini adalah tidak boleh bersenda gurau atau bercanda di saat takziah itu.
Ya tentu tidak patutlah ada orang sedang berduka kok kita ketawa-ketawa kalau bahasa kita. Kecuali kalau kita membuat keluarga yang ditinggalkan itu tertawa supaya dia bahagia gitu ya, beda bab. Kalau dalam pengertian di antara para pentakziah itu jangan cengengesan kalau bahasa kita itu. Oh, ada orang meninggal, ada orang sedih. Kok kita nggak punya kepekaan itu seperti itu. Dan kita diperintah kalau selama takziah untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik. Karena perkataan kita saat takziah itu diaminkan oleh para malaikat. Maka di antara waktu yang mustajabah dan tempat yang mustajabah adalah waktu kita takziah di tempat kita takziah. Nah, itu waktu dan tempat yang mustajabah. Karena ucapan kita diaminkan oleh para malaikat. Maka tidak boleh ngomong kecuali yang baik kalau takziah itu. Terus kemudian dan ada doa-doa yang Nabi ajarkan berkaitan dengan takziah nanti, termasuk doa ketika memejamkan mata orang yang mati. Karena umumnya orang yang mati itu melek, maka ada kesunahan untuk memejamkannya. Dan itu nunggu setelah betul-betul mati. Kalau belum mati jangan dipejamkan, karena itu menyiksa si orang yang akan mati. Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha? Qalat, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Idza hadartumul maridho, apabila kalian mendatangi orang yang sakit, awil mayyita, atau orang yang mati. Kalau untuk orang sakit biasanya namanya iyadatul marid. Iyadatul marid itu artinya menjenguk orang yang sakit, itu iyadatul marid namanya. Tapi kalau orang yang meninggal namanya takziyah namanya. Namanya apa? Takziyah namanya. Itu seperti itu. Apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang mati, faqulu, maka ucapkanlah khairan, yang baik-baik. Kalau menjenguk orang yang sakit, kalau mendatangi orang yang mati, perintahnya disuruh ngomong yang baik-baik. Fa innal malaikata, maka sungguhnya para malaikat, yu'amminuna, mereka mengaminkan, ala ma taquluna, atas apa yang kalian katakan. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit, kalau kita mendatangi orang yang mati, namanya takziah, maka kita diperintah untuk berkata yang baik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan kita di tempat itu diaminkan oleh para malaikat. Saya ulang, karena perkataan kita di tempat itu diaminkan oleh para malaikat. Saya ulang, berarti saat dan tempat yang mustajabah antara lain saat kita menjenguk orang yang sakit dan di saat kita bertakziah. Maka kalau kita di waktu itu termasuk diam-diam berdoa untuk hajat-hajat kita, itu bagus sekali. Karena itu termasuk tempat yang mustajabah. Tapi jangan terus setelah ngaji ini pulang tengok kok nggak ada yang mati ya. Jangan gitu. Karena mau mengamalkan hadis ini, nanti pulang ke rumah tengok kok nggak ada yang mati ini. Jangan. Tetap kita doakan semoga semuanya baik-baik saja, panjang umur yang barakah, sehat wal afiat, amin insyaallah. Qalat, berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma mata, maka ketika telah wafat siapa Abu Salamah suaminya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ataitu aku sawan menghadap an-nabiyya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
inna Aba Salamah, sesungguhnya Abu Salamah qad mata, sungguh beliau telah wafat. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkanlah doa ini. Ini doa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apa doanya? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah untukku, walahu, dan untuk suamiku, fa'aqibni minhu uqbah hasanatan, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Nah, itu diantaranya. Jadi mohon ampun kepada Allah untuk dirinya dan suaminya, terus minta kepada Allah ganti yang lebih baik darinya. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, faqultu, maka aku berkata, fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu, maka Allah mengganti untukku seseorang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Setelah itu sudah dapat suami yang lebih baik daripada suami yang sebelumnya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Sahih Muslim dalam Kitabul Janaiz, hadis nomor 919. Ini doa ya. Kalau ditinggal wafat oleh pasangan, berarti kalau bapak-bapak ya ditinggal wafat istri, berarti itu diantara doa yang diperintah dalam hadis ini adalah Allahumma ighfirli walahu, kalau untuk istri. Kalau untuk suami Allahumma ighfirli walaha. Berarti kalau bapak doanya gitu, ya Allah ampunilah untukku dan untuk istriku. Wa'aqibni minhu, kalau bapak-bapak minha berarti wa'aqibni minha uqbah hasanatan, ya Allah gantilah untukku yang lebih baik darinya. Nah, insya Allah nggak lama-lama jomblonya, insya Allah nggak lama-lama jomblonya, insya Allah. Ustadz, emang yang benar bagaimana sih Ustadz? Apakah setelah suami meninggal, kalau bapak-bapak nggak usah saya bahas ya, wis bapak-bapak jelas semua kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ini biasanya, bagaimana Ustadz sebenarnya? Apakah kalau suami sudah meninggal, apakah sebaiknya menikah lagi atau tidak? Sependek yang saya pelajari ya, dari sikap para sahabat Nabi, itu ada dua model sahabat Nabi. Yang pertama ini Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu an sebelum wafat pesan ke istrinya, Cin, kalau bahasa kita cinta maksudnya, atau beb, apa, my love atau my honey, terserahlah, sayang gitu. Nanti kalau aku mati, kamu nikah lagi ya. Itu pesannya Abu Salamah. Abu Salamah ini mati syahid beliau. Sebelum meninggal pesan ke istrinya, sayang, nanti kalau aku mati, kamu nikah lagi ya, kata Abu Salamah. Terus didoakan oleh Abu Salamah istrinya ini, ya Allah, tolong sepeninggal hamba berikan kepada istri hamba Ummu Salamah suami yang tidak pernah menyakitinya. Itu doanya Abu Salamah. Ada nggak bapak-bapak yang begitu sini? Abu Salamah itu gitu, menjelang wafat itu ngomong ke istrinya, sayang, nanti kalau aku mati kamu nikah lagi ya, kata beliau. Terus didoakan istrinya itu, didoakan, ya Allah, berikanlah untuk istri hamba Ummu Salamah sepeninggal hamba, berikanlah untuknya sepeninggal hamba suami yang tidak pernah menyakitinya, dan Allah kabulkan itu. Dapat suami yang tidak pernah menyakitinya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tapi ada model suami seperti Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda sebelum wafat pesan sama istrinya, sayang, nanti kalau aku mati kamu jangan nikah lagi ya. Saya nggak tahu bapak-bapak termasuk yang mana ini. Kata Abu Darda, kalau kamu pengen ketemu dengan saya nanti di surga, jangan nikah lagi. Itu kata Abu Darda radhiyallahu an. Kalau saya nggak salah, sahabat Abu Qatadah juga kalau saya nggak salah. Abu Qatadah, Abu Darda, seingat saya dua itu pesennya gitu ke istrinya, sayang, nanti kalau aku mati kamu jangan nikah lagi ya. Kalau kamu mau ketemu dengan saya di surga lagi, jangan nikah lagi ya, itu kata sahabat. Seingat saya Abu Darda sama Abu Qatadah, seingat saya radhiyallahu anhuma. Pun
Jenengan saya nggak tahu termasuk yang mana. Terus ketika sudah menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini nanya, "Aukamakol ya Rasulullah, saya nanti di surga dengan suami yang pertama apa suami yang kedua?" Nanya gitu. "Saya nanti dengan suami yang pertama dan suami yang kedua ya Rasulullah." Kata Nabi, "Aukamakol, kamu nanti akan bersama dengan yang paling kamu cintai." Di hadis yang lain, kamu akan bersama dengan yang paling baik kepada kamu, aukamakol. Nanti sini ada ketemu riwayatnya. Walaupun beberapa hadisnya lemah, tapi insya Allah maknanya sahih. Aukamakol. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, jangan nikah lagi loh, kamu udah janda, nanti kamu gak ketemu sama suami kamu loh. Enggak, insya Allah bisa pilih nanti. Mau dengan suami yang pertama atau suami yang kedua. Ya, asal dua-duanya masuk surga tapi. Dan masuk surga dulu itu, betul-betul. Nah, ada saya punya jamaah di Perumnas 3 itu. Jamaah saya itu sekarang suami yang ketiga sekarang, Pak. Suami yang pertama meninggal, kedua meninggal, yang ketiga panjang umur ini, Pak. Serem juga ya, suami pertama mati, kedua mati. Yang ketiga panjang umur ini, alhamdulillah, masya Allah. Beliau nanya ke saya, "Ustadz, nanti saya dengan suami yang mana ya Ustadz?" Jawaban saya sama dengan jawaban di hadis itu, aukamakol. Dengan yang paling ibu cintai atau yang paling baik kepada ibu. Biasanya yang paling baik yang paling dicintai. Terus kata dia, "Boleh nggak Ustadz kalau tiga-tiganya?" Saya bilang, "Jangan nanya saya kalau itu Bu, nanya sama yang punya surga aja." Saya bilang gitu. Namanya wanita itu dengan satu pria. Kalau wanita dengan banyak pria itu namanya pelacur, Bu. Saya bilang gitu. Di surga nggak ada pelacur, saya bilang gitu. Nah, jadi milih nanti itu. Paham nggih? Nah, niku ngoten. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ada yang menjanda, misalnya mau nikah lagi boleh, enggak apa-apa. Berarti pakai Ummu Salamah, hadisnya Ummu Salamah dan Abu Salamah radhiyallahu anhuma. Tapi kalau nggak mau nikah lagi, pengen ketemu sama suami di surga, kalau suaminya masuk surga, itu pakai manhajnya Abu Qatadah atau Abu Darda radhiyallahu anhuma. Aukamakol. Itu seperti itu. Pun lanjut. Wa anha, dan ceritakan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, atas Abu Salamah. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abi Salamah. Dakhala masuk siapa Rasulullah ala Abi Salamah, atas Abi Salamah. Waqad saqqa basaruhu, dan sungguh terbuka matanya Abu Salamah. Jadi pas meninggal matanya melek. Fa'aghmadahu, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Summa qala, kemudian beliau berkata, innar ruha, sesungguhnya roh, idza qubida, apabila dicabut apa roh, taba'ahu al-basaru, maka penglihatannya mengikutinya. Fadajjan nasun, maka gaduhlah sekelompok orang min ahli, dari keluarganya Abu Salamah. Faqala, maka bersabda siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tad'u, janganlah kalian berdoa, ala anfusikum, atas diri kalian, illa bi khairin, kecuali doa yang baik. Karena fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, mereka yu'minuna, mengaminkan, ala ma taquluna, atas apa yang kalian katakan. Sedih boleh, nangis boleh, tapi hati-hati, jangan sampai berdoa yang jelek-jelek. Aduh, nanti kalau setelah ini bagaimana nasib saya, bagaimana keadaan saya, siapa yang akan didik anak-anak, siapa yang nyekolahin anak-anak, bagaimana jawab, ngomong macam-macam, hati-hati kok. Takutnya terjadi nanti, naudzubillah min syarri dzalik. Maka berkatalah yang baik-baik, ya Allah, semoga meninggal suami semuanya keadaan diperbaiki oleh Allah, semoga anak-anak juga diperbaiki keadaannya oleh Allah, semua keadaan kami diperbaiki. Terus
Itu yang Nabi katakan bahwa mata bisa menangis, hati bisa bersedih, tapi kami tidak akan berkata-kata kecuali yang Tuhan kami ridho. Itu usahakan begitu. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamata, ya Allah ampunlah Abu Salamah, ya Allah ampunlah untuk Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya Abu Salamah dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, wa akhlifhu, dan gantikanlah ia fi aqibihi, di tengah-tengah di tengah-tengah anak cucunya atau anak turunnya atau keluarganya, fil ghabirina, di dalam di kalangan atau di antara keluarganya yang masih hidup. Maksudnya kan dengan wafatnya Abu Salamah berarti ada kekosongan kepemimpinan dalam keluarga itu. Suami meninggal, berarti bapak juga meninggal kan? Jadi ada kekosongan kepemimpinan. Maka Nabi mendoakan agar segera posisi Abu Salamah ada yang menggantikan di tengah-tengah orang-orang yang masih hidup yang beliau tinggalkan. Dan memang gak lama digantikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik dalam riwayat tentang upaya Nabi melamar Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi melamar Ummu Salamah itu ditolak Nabi pertama itu. Ya Nabi itu pernah ditolak juga, Pak. Itu Muhammad Rasulullah aja pernah ditolak, apalagi Muhammad Subhan. Ditolak. Kata Ummu Salamah, saya sudah tua ya Rasulullah. Saya sudah tua. Ditolak Rasulullah. Saya sudah tua ya Rasulullah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, aku juga sudah tidak muda lagi, kata Nabi. Aku juga sudah tidak muda lagi. Anak saya banyak ya Rasulullah. Ditolak lagi, Pak. Anak saya banyak ya Rasulullah. Kata Nabi, anakmu anakku juga, kata Nabi. Gelem mae kudu gelem anake, Pak. Kadang mek gelem mae tok gak gelem anake. Anakmu anakku juga, kata Nabi. Makanya di dalamnya Nabi itu, salah satu dalamnya Nabi itu ada bilik-bilik yang banyak, al-hujurat. Al-hujurat itu bilik-bilik yang banyak di dalamnya Nabi untuk anak-anak tirinya Nabi diantaranya, di samping istri beliau sendiri. Nabi itu gitu, Pak, wani ngrabi mae tanggung jawab sak anak-anake, Pak. Saiki kadang wong mek gelem anak itu, ya gelem mak itu gak gelem anake. Ngoten nggih. Nah, kalau tiru-tiru Nabi, mae yo yo, anake yo diragati tenanan, Pak. Dianggap sekoyo anake dhewe ngoten. Itu namanya kok. Oh, lanjut. Sampai mana tadi ini? Terus kemudian waghfir lana walahu, dan ampunilah untuk kami dan untuknya ya Rabbal alamin, wahai Rabb sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, ya Allah lapangkanlah untuknya di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya di dalam kuburnya. Hadisnya sahih Muslim dalam Kitabul Janaiz, hadis nomor 920. At-Tirmidzi dalam Kitabul Janaiz, Imam At-Tirmidzi juga berkaitan dalam kitab Al-Janaiz, hadis nomor 977. Abu Dawud juga dalam Kitabul Janaiz, dalam kitab Al-Janaiz, hadis nomor 3115. Nah, jadi ini merupakan hadis-hadis yang sahih tentang doa kalau kita bertakziah. Itu diantaranya doanya tadi itu. Tak apal Ustaz doanya, mintakan ampunan. Mintakan ampunan. Kalau baca Al-Quran bagaimana Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika menjelang wafat, beliau berwasiat kepada keluarganya agar nanti pada jenazahnya dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Katanya ada yang nggak boleh Ustaz, beda pendapat ulama iya. Beda pendapat ulama iya. Dan kita nggak usah berkeras-keras dalam masalah ini. Yang sepakat silahkan, yang tidak sepakat ya silahkan. Nggak usah berantem gara-gara bacaan Al-Quran. Karena pernah ada kejadian jamaah saya pas mertuanya wafat, tetangganya takziah, sebagian baca Al-Quran. Tidak lama keluarga mertuanya datang. Keluarganya termasuk tipe yang nggak setuju dengan bacaan Al-Quran untuk mayit. Dimarahi itu orang yang takziah itu, berantem akhirnya.
Sampai ada jamaah saya yang teriak, setan lu pade katanya. Oh, jenazah masih ada, berantem lu katanya. Makanya kalau jenengan tipe yang tidak mau dibacakan Al-Quran jenazahnya, saran saya di depan pintu ditulis, mohon tidak membacakan Al-Quran pada jenazah keluarga kami. Nah, gitu aja. Biar orang yang takziah tahu, oh ini nggak mau dibacakan Al-Quran, didoakan saja. Tapi bagi yang mau nggak usah nulis, terserah yang takziah udah kalau itu. Apa ada yang begitu Ustaz? Ada. Saya dulu punya kawan seorang ustadz, ketika 3 tahun sebelum wafat, beliau nulis wasiat. Yang wasiatnya di figura ditaruh depan kamarnya sampai wafatnya. Tulisannya apa diantaranya? Tolong jangan bacakan Al-Quran pada jenazah saya. Silakan aja, itu kan pendapat. Silakan saja. Tapi bagi yang berpendapat boleh, diantara dalilnya adalah perbuatan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal penjelasan tentang hadis tadi ya, tentang beberapa riwayat tadi itu. Qala ulama'una, berkata para ulama kami, qauluhu alaihi salam berkaitan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan. Apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau orang yang mati, maka ucapkanlah yang baik-baik. Adalah amrun nadbun, perintah yang disunahkan. Amrun nadbun, perintah yang disunahkan. Wa ta'limun bima yuqalu indal maridi awil mayyiti, dan pembelajaran terkait dengan apa yang harus diucapkan ketika di samping orang yang sakit atau di samping orang yang mati. Jadi ketika kita sedang takziah, baik itu orang yang sakit maupun orang yang meninggal dunia, itu tadi ajaran doanya yang disunahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhbaru bi ta'minil malai wa ikhbarun bi ta'minil malaikati ala du'ai man hunaka. Dan hadis tadi mengabarkan tentang adanya aminnya para malaikat, aminnya para malaikat atas doanya orang-orang yang sedang takziah itu. Jenengan jenguk orang sakit atau takziah ke orang yang meninggal dunia, itu doa jenengan, doa kita diaminkan oleh para malaikat di tempat itu. Makanya itu waktu dan tempat yang mustajabah, antara lain yaitu di saat apa tadi? Di saat menjenguk orang yang sakit atau di saat takziah. Walihada istahabbal ulama, dan oleh karena itu para ulama sangat menganjurkan ayyahdurul mayyitas solihun, agar datang kepada agar didatangkan untuk mayit itu orang-orang yang soleh. Jadi agar didatangkan untuk mayit itu orang-orang yang soleh. Ayyuhdira al mayyitas solihun, agar didatangkan untuk mayit itu orang-orang yang soleh. Nada, cocok. Ayyahdurul mayyitas solihun, agar orang-orang soleh itu mendatangi orang yang akan mati itu. Tapi lebih tepatnya kalau prakteknya, sepatutnya lah keluarga dari orang yang akan mati itu mendatangkan orang yang soleh untuk mendampingi orang yang akan mati itu. Itu lebih tepat prakteknya ya. Ayyahdurul mayyita as-solihun. Wa ahlul khair, dan orang yang ahli berbuat baik, halata mautihi, saat kematiannya, liyudzakiruhu, agar orang soleh atau orang ahli kebaikan tadi itu terus membimbing atau mengingatkan orang yang akan mati itu dengan zikir atau dengan talqin la ilaha illallah. Wa yad'u lahu, dan agar orang soleh itu mendoakan untuk si orang yang akan mati itu. Waliman yukhlifuhu, dan untuk orang-orang yang ditinggalkan orang yang akan mati itu, keluarganya maksudnya. Wa yaqulu, dan agar orang-orang soleh tadi itu mengucapkan khairan, kebaikan, sehingga fayajtami'u, berkumpul apa du'auhum, doanya orang-orang soleh itu, wa ta'minul malaikati, dan aminnya para malaikat, fayantafi'u bidzalikal mayyit, sehingga semua itu akan bermanfaat untuk si mayit.
wa man yusabu bihi wa man yukhlifuhu, dan untuk siapapun yang kena musibah dan keluarga yang kena musibah itu. Jadi kalau kita merujuk pada penjelasan para ulama ini, sangat dianjurkan kalau ada orang yang akan meninggal dunia itu memanggil orang yang soleh untuk mendoakan, membimbing orang yang akan mati itu. Karena gini ya, pengalaman yang pernah saya tahu ya, kalau yang akan meninggal itu orang yang dicintai, entah itu pasangan, entah itu orang tua, biasanya keluarga itu lemah biasanya. Lemah, tidak kuat biasanya, tidak kuat. Maka dibutuhkan orang yang kuat untuk mendampingi orang yang akan mati itu. Nah itu kalau yang mendampingi orang yang soleh, orang yang berilmu, kan nanti langkah-langkahnya bener gitu loh. Tapi kalau yang mendampingi orang yang nggak berilmu, ya takutnya nanti malah salah kaprah. Makanya dianjurkan untuk mendampingi orang yang akan wafat itu didatangkan orang yang soleh. Kalau di kampung saya dulu, saya sering dulu mendampingi ayah saya, Allah yarham ya. Kalau ada orang meninggal, orang datang ke rumah Pak Yai, nyuwun dugi teng griya bapak ketinggalipun mboten eling. Datang ke rumah Pak Yai, bapak udah enggak inget-inget lagi. Nanti sama bapak kalau dirasa masih tidak ada tanda-tanda sakaratul maut ya didoakan gitu aja. Jadi kalau udah sakaratul maut ditalkin, saya yang dan para santri biasanya mendoakan dari jarak yang agak jauh, tapi yang dekat telinga ditalkin. Kadang keluarga itu nangis tok wis di sini, nangis tok. Enggak semua orang sanggup dekat. Kadang yang sanggup dekat itu mantu kadang. Karena mantu kan bukan anak ya, itu kadang kuat. Kalau mantu itu kadang kuat. Atau anak tiri ya kuat, anak tiri biasanya. Mana tiri kuat biasanya. Kalau anak kandung kadang enggak kuat. Saya pas ayah saya sakit tidak sadar itu, hafalan saya hilang itu. Katanya mau coba bingung, akhirnya mau coba sing kewaca-waca wis. Baca yang bisa saya baca itu. Saking enggak kuat melihat orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati itu mengalami kondisi yang kita enggak sanggup gitu loh. Makanya butuh ditemani oleh orang-orang yang soleh dari faktor eksternal itu. Itu seperti itu. Pernah ada jamaah saya di Kemang Pratama 3 itu. Mertuanya sudah hampir wafat sakaratul maut saat itu. Anak-anaknya dari luar negeri udah pada datang semua udah. Keluarga pada kumpul. Saat itu beliau telepon saya, "Ustadz, berkenan datang ya untuk membantu proses sakaratul mautnya mertua kami." "Baik Bu, saya datang." Kita bantu doa. Kita ada yang bagian menalkin yang dekat telinga. Sampai lama nggak mati-mati. Akhirnya kata jamaah saya, "Ustadz mohon maaf karena sekian lama tidak kunjung meninggal. Ustadz boleh pulang udah nggak apa-apa," katanya. "Ya Bu, terima kasih, saya pulang." Akhirnya selang beberapa waktu dapat kabar, alhamdulillah Ustadz sehat, nggak jadi meninggal. Sudah makan durian lagi. Oh ya alhamdulillah, saya bilang gitu. Padahal umurnya udah 90 tahun lebih. Seperti ibunya Pak Bambang ini, kan udah sepuh banget. Oh, sehat lagi alhamdulillah, udah bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Selang berapa waktu pas pandemi itu sedo akhirnya. Tapi setelah sekian bulan atau sekian tahun saya lupa itu, pas saat pandemi kemarin sedo akhirnya. Ya kadang ya begitu. Itu seperti itu. Bukan berarti saya orang soleh, bukan. Cuman paling enggak kan kalau ada unsur orang luar kan kuat gitu loh. Karena kalau orang keluarga sendiri kadang nggak kuat, anak-anak itu nggak kuat kadang, nggak tega, nggak tahan, nggak tatak melihat kalau suami mungkin istrinya, kalau istri mungkin suaminya, kalau orang tua mungkin anaknya, kalau anak mungkin orang tuanya, nggak kuat. Makanya butuh faktor eksternal untuk didatangkan membantu proses kematian seseorang dengan mendoakannya, berzikir untuknya dan menalkinnya. Di samping penggabungan antara doa malaikat dan doanya orang-orang soleh tadi itu untuk melemahkan pengaruh setan yang saya sampaikan kemarin, bahwa ketika orang akan meninggal dunia, iblis akan mengerahkan pasukan dari bangsa jin untuk
menggoda orang yang akan meninggal itu supaya berpaling dari la ilaha illallah. Makanya iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah iqra' ala mautakum Yasin. Bacakanlah atas orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan surah Yasin. Karena itu punya fungsi ruqyah, melemahkan pengaruh setan. Sementara untuk kita sendiri mumpung masih hidup, banyak-banyak baca doa yang Allah ajarkan langsung di surah Al-Mu'minun ayat 97-98 itu. Yang ayat 99-nya kan Allah bicara tentang kematian. 97-98 itu Allah ngajar kita doa sebelum bicara tentang kematian. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita mohon kepada Allah agar setan itu tidak bisa mendatangi kita. Agar setan tidak bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu seperti itu. Nah, doa-doa yang Nabi ajarkan tadi itu tidak bisa menutupi fakta bahwa ketika seorang suami meninggal, seorang ayah meninggal, pasti ada yang kurang. Supaya tidak berlama-lama dalam kekurangan, maka doa Nabi itu penting tadi itu. Agar ya Allah segera gantikanlah kedudukan yang bersangkutan ini dari kalangan keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup, supaya segera terisi kembali. Ya entah kemudian anaknya dibuat mandiri dengan diberi penghasilan yang bagus sehingga kemudian ekonomi keluarga itu tetap stabil dan begitu seterusnya. Karena yang berkuasa menstabilkan kondisi keluarga yang ada yang kurang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita break adzan dulu nih.
Baik, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh kalau ada. Baik, Bapak sekalian atau Ibu, ada yang mau tanya? Bangun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sebenarnya kalau sudah wafat ya, itu sudah khotimah, sudah ditutup itu sebenarnya. Jadi kalau mendoakan husnul khotimah setelah orang itu wafat, sebenarnya kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena sudah wafat, sudah khotimah, sudah ditutup. Yang betul kalau sudah wafat kita doakan ampunan. Tadi ke lapangan kubur, cahaya di kubur dan seterusnya itu. Jadi itu harusnya kita doakan yang begitu harusnya. Namun saya bilang tadi kan tidak sepenuhnya salah juga, walaupun kurang tepat ya. Bukan salah tapi kurang tepat. Kenapa saya bilang bukan salah? Mungkin begini kali ya. Dengan orang mengatakan semoga husnul khotimah, semakin banyak yang mengatakan husnul khotimah, mudah-mudahan itu kayak semacam menjadi kesaksian gitu loh. Kesaksian dari orang yang hidup untuk orang yang meninggal itu. Karena di dalam hadis yang sahih disebutkan kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Dan dia, kata Nabi, seperti apa yang kalian katakan. Jadi hadisnya cukup panjang. Ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu an lagi bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada jenazah digotong. Orang-orang pada berkata dia orang baik, dia orang baik. Kata Sayyidina Umar, wajib. Terus ditanya, maksudnya wajib apa ya Amirul Mukminin? Kata beliau, dulu di masa Nabi Muhammad SAW, pernah saya kayak gini, kayak kalian gini. Tiba-tiba ada jenazah lewat, kami berkata ini orang baik, ini orang baik. Terus kata Nabi, wajib. Kami nanya, ya Rasulullah, maksudnya wajib apa? Kata Nabi, aukamakol, kalian adalah saksi Allah di muka bumi ini. Dia seperti yang kalian katakan, kata Nabi. Ya mungkin, ini yang saya bilang tadi, mungkin ya. Dan semoga lah, dengan banyak orang yang mengatakan semoga husnul khotimah ya. Itu biasanya orang ngomong begitu kan karena dia punya kesaksian ini insya Allah orang baik. Mudah-mudahan itu menjadi diterima oleh Allah sehingga yang bersangkutan dinilai baik oleh Allah. Walaupun kalau secara harfiah, secara makna harfiahnya, doa itu kalau menurut saya sih kurang tepat. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang tepat. Harusnya doa husnul khotimah itu kita munajatkan sebelum dia itu mati. Saya kira itu Bang nggih, wallahu alam bisawab. Ngoten. Cukup waktunya. Jadi sebaiknya sebelum dia meninggal. Kalau begitu, itu bisa doakan orang. Boleh, tapi hati-hati. Kadang yang didoakan tersinggung. Ya itu kita doakan secara pribadi aja, nggak usah di depan orangnya. Karena beberapa orang doain gue mati loh, katanya. Doain gue cepat mati loh gitu. Jadi kadang-kadang orang salah paham juga kadang. Jadi ya gitu kita doakan tapi dalam hati saya. Kalau dulu orang tua saya, Allah yarham orang tua saya, itu sering mendoakan kami anak-anaknya, diantaranya semoga husnul khotimah. Di samping doa yang baik-baik ya, semoga kami anak-anaknya itu oleh orang tua kami dulu didoakan samping sukses dunia akhirat atau apalah, doa-doa yang baik-baik. Terus sering puncaknya itu semoga husnul khotimah. Saya anak-anaknya bapak dan ibu itu, bapak ibu saya sering mendoakan kami putra-putrinya ini husnul khotimah. Itu ngomong, tapi karena kita ngaji ya kita nggak tersinggung. Karena kita ngaji. Tapi kalau yang nggak ngaji kadang tersinggung juga itu. Saya pernah ngasih orang sedekah itu. Ini Pak sedekah dari saya, itu tersinggung loh itu. Kalau orang mau mati aja kasih sedekah katanya, gitu ada yang begitu. Karena nggak ngaji itu. Atau memang ada ungkapan yang keliru dari sebagian orang bahwa seolah kalau sedekah itu hanya untuk orang yang mati. Gitu.
Padahal kan tidak. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih. Monggo yang lain silakan. Oke Pak, ada yang lain? Maju Mas, ini Pak. Sekali-kali yang lain suruh maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus. Ya. Tadi yang saya ceritakan dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi nggak normal, bagaimana? Nah, ini yang pernah saya bahas di sini juga, Pak. Di dalam pertemuan sebelumnya pernah saya bahas mengenai talqin, jangan mengandalkan orang. Jadi jangan mengandalkan orang lain. Karena tidak jarang orang mati dalam kesendiriannya, walaupun di tengah keluarganya. Saya punya jamaah di Kemang 3, beliau punya kebiasaan baik olahraga. Selesai olahraga sebelum zuhur, beliau bilang kepada putranya, nanti zuhur bangunin papa mau sholat zuhur berjamaah di masjid. Beliau tidur, ketika dibangunkan ternyata sudah tidak ada. Di tengah keluarganya, meninggal sendirian. Gak kecelakaan itu, Pak. Saya mungkin pernah cerita di sini, ada jamaah saya diantar istrinya periksa ke dokter. Begitu selesai periksa pulang, dalam perjalanan pulang dia tidur ngorok. Ya orang tidur ngorok itu biasa kan. Cuman ternyata meninggal, padahal sampingnya istrinya, sampingnya ada sopirnya, nggak sempat menalkin. Nah, makanya kita jangan mengandalkan orang. Andalkan siapa? Allah, dan berupaya agar kita punya kemandirian menalkin diri sendiri. Sehingga harapannya ketika kita mati tanpa ada orang yang menalkin pun, Allah izinkan kita, Allah ridhoi kita untuk bisa menalkin diri sendiri. Nah, apa ada contohnya? Ada. Saya ceritakan misalnya Allahyarham kakek saya ketika wafat itu dalam kebiasaannya, dalam zikirnya la ilaha illallah, nggak ada yang nalkin, Pak. Dalam zikirnya la ilaha illallah. Itu contoh saja. Terus ada mbahnya jamaah saya di Kemang di Bekasi, itu menjelang wafat pada asar cucunya dikumpulkan, termasuk jamaah saya itu kan cucunya masih kecil aja. Si mbahnya ini sebelum wafat ngomong ke cucunya, jangan lupa nak ya la ilaha illallah. Jadi wafatnya bukannya ditalkin, Pak, malah nalkin cucu-cucunya. Di Al-Quran ada, Ustaz, ada. Ketika Nabi Yakub menjelang wafat, ma ta'buduna min ba'di, itu namanya sebelum wafat menalkin anak-anaknya. Ternyata di kalangan manusia biasa pun ada, Pak, yang menalkin cucunya sebelum wafat. Nah, makanya kita harus upayakan mohon pada Allah agar kita ini diberi kemauan dan kemampuan untuk menalkin diri sendiri. Dan akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, walaupun tidak ada manusia yang menalkin kita, karena Allah bantu kita. Makanya jangan remehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan remehkan zikir la ilaha illallah sepenuh hati. Ngaten nggih? Baik, sampun Isa cukup nggih? Kita tutup. Nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.